Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan tutorial SPSS e-book statistik 1000 halaman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang uji regresi dengan variabel moderasi ya. Di bagian yang kedua, video tutorial kami yang tadi yang pertama, sekarang video tutorial yang kedua. Cara benar uji regresi moderasi di SPSS. Benarkah? Nah, ini saya kasih tanda tanya di sini ya. Benar, ini bagian yang kedua lanjutan dari yang pertama. Oke, kita bandingkan dengan video tutorial tetangga sebelah. Silahkan, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi sahabat semua. Cara kami seperti ini, cara tetangga sebelah silahkan diperiksa ya. Nanti mudah-mudahan memberikan pengetahuan dan juga referensi bagi kita semua. Bagaimana sih sebenarnya cara mengolah data variabel moderasi. Di bagian video pertama sudah kami jelaskan ya, dan kita akan ulang kembali di video tutorial yang kedua ini tentang variabel penelitian IPK hadir minat, modelnya seperti ini, kemudian fungsinya seperti ini ya. Ini ditambahkan kemudian signifikansinya dilihat hal yang menakutkan dalam moderasi itu adalah multikolinier. Kalau kita langsung meregresikan nanti akan terjadi multikolinier, maka kita lihat dulu di video tutorial yang pertama dilakukan centering. Ya, jadi di dalam uji moderasi itu paling penting itu adalah melakukan centering. Oke ya, melakukan centering. Oke, kita langsung ke raw data kita. Ini IPK hadir minat, kemudian kita interaksikan. Oke, kemudian ini pengujian hipotesis di SPSS-nya menggunakan variabel moderasi. Referensi bukunya Hayes 2005 Statistical Method Communication Science. Ini bukunya. Ya, ini bukunya Hayes. Ini caranya dijelaskan sama dia di sini. Oke, sudah saya jelaskan di video tutorial pertama. Ya, kalau di dalam variabel moderasi ini pasti akan terjadi multikolinier dan cara menguranginya adalah dengan cara mean centering. Silahkan dilihat di video tutorial yang pertama. Oke, kita akan langsung dugaan penelitian kita adalah apakah minat signifikan berpotensi sebagai variabel moderasi, yaitu variabel moderasi pengaruh kehadiran mahasiswa terhadap IPK. Jadi ini minat, ini hadir terhadap IPK, ini moderasi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah pertama membuat hipotesis. Seperti ini ya, H0 minat tidak signifikan, H1 minat signifikan memoderasi pengaruh kehadiran terhadap IPK. Oke, langkah kedua apa? Model matematis kita bikin kayak begini. Y, B1X1, B2 itu tambah E. X1-nya kehadiran, M2-nya adalah minat, sedangkan ini adalah interaksinya. Interaksi X1 kali M ditambah E. E itu adalah variabel error dan Y-nya adalah IPK. Ini adalah model matematisnya. Jadi signifikansi variabel moderasi dilihat dari koefisien ini nih, interaksi B3. Oke, signifikansi variabel moderasi dilihat dari koefisien B3. Bila B-value B3 lebih kecil dari 0,05 maka signifikan. Artinya apa kalau nanti signifikan? Mahasiswa dengan minat tinggi, maka pengaruh kehadiran terhadap IPK-nya akan lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dengan minat rendah. Jadi mahasiswa yang malas-malasan, pengaruh kehadiran terhadap IPK-nya akan lebih rendah dibandingkan mahasiswa dengan minat tinggi. Itu langkah kedua. Langkah ketiganya kita melakukan analisa statistik namanya regresi linear dengan variabel moderasi atau moderated regression analysis. Dan tahap yang keempat itu uji asumsi klasik. Jangan lupa ini asumsi klasiknya harus kita kerjakan. Mulai dari normalitas, heteroskedasitas, multikolinier, dan autokorelasi. Karena ini data kami itu data data cross section, bisa saja autokorelasi ini tidak kita kerjakan, tapi yang dilakukan adalah normalitas, heteroskedasi, multikolinier. Tapi ada beberapa literatur mengatakan untuk melakukan juga, tidak apa-apa. Kita lakukan uji normalitas residual ya, dengan cara uji Kolmogorov-Smirnov, grafik pp-plot, dan histogram. Untuk uji normalitas ini caranya nih. Kolmogorov-Smirnov, hipotesisnya seperti ini, H0-nya data normal, H1 tidak normal. Kita lakukan dulu, ini raw datanya. Kemarin sudah lihat di video tutorial yang pertama langsung di centering ya. Jadi regression kita tidak menggunakan data mentah tapi langsung lakukan centering. Jadi IPK, jadi lihat dulu di video pertama. Minat hadir, kemudian ini centeringnya. Centering interaksinya sudah di centering. Centering itu ini. Ya, sudah dikurangi data dengan rata-ratanya kemudian dikalikan ini. Min 2,7 ini dimasukkan ke SPSS. Ya. Saya ulangi lagi deh. Ini nih, min 273 ini interaksinya nih. Oke, kemudian kita masukkan sini linear. Kita pakai data yang asli, hadir, minat, kemudian centeringnya. Jangan lupa untuk klik save. Kemudian
standardized dan unstandardized sama aja. Kita pilih yang standardized di sini. Oke, kemudian kita run. Untuk uji multikolinearnya untuk uji normalitasnya ada di sini. Kemudian yang kedua plot. Kita plot histogram dan normal. Ini ada di sini. Nih, uji Kolmogorov, PP plot dan grafik. Ini langkahnya. PP plot dan grafik ada di sini. Ini hetero. Jet spread, jet recede. Oke, sekali jalan aja. Run. Oke, sebelum nanti kita interpretasikan hasilnya, kita lihat dulu nih hasilnya. Untuk uji normalitasnya dulu. Oh, ini lagi proses nih. Oke, kita lihat dulu. Grafik residualnya. Di bawah, ini grafik residualnya. Data cenderung normal. Ya, sekitar bell shape dan pencarian residual sekitar garis miring melintang. Ini normal, balik ke data, kita uji data ini Kolmogorov-Smirnov-nya. Analyze, non-parametric, legasi, satu sampel, standardized, ini klik normal di sini. Oke, kemudian kita lihat uji Kolmogorov-Smirnov-nya. Ini hasilnya. 0,2, kita simpulkan langsung. Hasil. Karena p-value uji Kolmogorov-Smirnov 0,20 lebih besar 0,5, maka terima H1. Maka terima H0, maka terima H0 artinya data residual berdistribusi normal. Jadi asumsi yang pertama terpenuhi. Ya, dari segi grafik plot juga tadi terpenuhi ya, ini ya. Dan ini juga terpenuhi. Langkah berikutnya adalah kita uji heteroskedastisitas. Uji hetero itu ada dua, cara grafik dan ini. Uji White atau Breus-Pagan. Secara grafik kita lihat di atas. Tadi sudah ada grafiknya ke atas. Ini. Secara uji grafik data berpencar acak dan tidak membentuk pola tertentu, ya. Ini seperti persegi panjang pencarannya. Ini kemungkinan data ini adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi hetero. Untuk meyakinkan tidak terjadi hetero, maka kita bisa menggunakan uji White. Ini uji White. Ini H0-nya residual konstan atau homo, H1-nya variabel residual tidak konstan atau hetero. Kita langsung uji. Cara ujinya di mana? Langsung klik, kemudian dia ada di univariat di sini, masukkan IPK, hadir ini dengan centeringnya di sini. Masukkan ke option, White atau Breus-Pagan sama. Kita pilih salah satu aja, White test, bisa continue. Oke, kita lihat uji White-nya. Uji White-nya ada di atas ini. Test of heteroscedasticity, uji White 0,711. Maka terima H0. Karena p-value ini maka terima H0 nih. Artinya apa? Varians bersifat konstan atau homoskedastisitas atau tidak terjadi hetero. Ini bagus. Oke ya, kemudian terakhir kita cek multikolinear. Ini berarti multikolinear setelah centering nih. Ya, setelah centering kita lihat apakah terjadi multikolinear. Tadi saya udah klik belum multikolinearnya. Nah, ini sudah. Ini tidak terjadi multikolinear ya. Cara ngeceknya tadi analyze, regression, kemudian linear, kemudian kita klik statistik ini, collinearity-nya. Nanti keluar dari sini varian inflated factor, hasilnya ini. Oke ya, karena hasilnya sudah ada seperti ini, maka asumsi terpenuhi mulai dari normalitas, hetero, dan juga multikol. Nilai varian inflated factor di bawah 10, maka tidak terjadi multikolinear. Setelah tidak terjadi multikolinear, baru kita interpretasikan hasilnya. Berarti hasilnya mulai dari uji F. Uji F ini kita masukkan dulu rangkaiannya. Ya. Mulai dari uji F, ini uji F. Lakukan dulu uji F. Terus yang kedua adalah R-square. Kita buka dulu kopinya di sini. R-square-nya ada di sini. Di bagian atas ini R-square. R-square-nya adalah sebesar 78,2%. Ini R-square. Baru yang terakhir adalah uji parsial. Nah, di uji parsialnya kita akan menguji hipotesis kita. Ya, akan menguji hipotesis kita apakah memang signifikan atau tidak. Oke, saya kembali ke PowerPoint yang pertama tadi, lihat. Oke, signifikansi variabel moderasi dilihat dari koefisien B3 ini. Ya, bila lebih kecil dari 0,05 maka signifikan. Hasilnya
Ini koefisiennya. Ini variabel B3, koefisien 0,09. Oke, kita interpretasikan satu-satu. Hadir mempunyai koefisien regresi 0,074, T statistiknya segini, V-value-nya segini, maka kehadiran mahasiswa adalah sangat berpengaruh terhadap peningkatan IPK. Variabel minat juga berpengaruh, tetapi variabel moderasinya ternyata enggak. Nah, meskipun demikian, variabel minat tidak signifikan berperan sebagai variabel mediasi. Moderasi dengan koefisien regresi 0,009, V-value-nya 0,148, berarti ini tidak signifikan, lebih besar dari 0,05. Maka minat tidak signifikan memperkuat ya atau memoderasi pengaruh kehadiran mahasiswa di kelas terhadap peningkatan IPK. Jadi artinya mahasiswa yang minatnya tinggi maupun mahasiswa yang minatnya rendah, maka cenderung pengaruh. Ini artinya gini, mahasiswa dengan minat tinggi atau rendah, maka pengaruh kehadiran terhadap IPK relatif sama atau tidak berbeda. Nah, kesimpulannya kayak begini, kalau tidak signifikan, maka kesimpulannya gini, jadi mahasiswa dengan minat tinggi ataupun minatnya rendah terhadap mata kuliah tertentu, pengaruh kehadiran di kelas terhadap IPK-nya tidak berbeda jauh atau signifikan. Oke, apakah variabel minat berperan sebagai variabel moderasi? Bukan. Kalau bukan variabel moderasi, kemungkinan adalah variabel independen. Ya, independen murni seperti kehadiran ini. Mungkin ini bisa kami sampaikan kepada publik di video tutorial kami yang kedua, melengkapi video tutorial kami yang pertama. Kami memiliki ebook 1800 halaman, akan kita update menjadi 2500, sedang kumpulkan bahan, banyak memasukkan regresi robust nanti yang lain-lain untuk menangani ketidaknormalan data, heterositas dan yang lainnya, serta akan tambahkan Smart PLS per 4, covariant based SEM dengan Smart PLS versi 4 dan lain-lainnya. Harga ebooknya cukup murah, 70.000. 70.000 beli satu kali, sekarang sudah ada 1800 halaman. Insya Allah nanti kami update mungkin lebih banyak lagi dan mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.